Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mengulangi kembali pembelajaran minggu lalu, bahwa lahirnya Pancasila tidak serta-merta hadir begitu saja, tetapi ada tokoh-tokoh yang mencetus lahirnya Pancasila, yaitu ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan gagasan mereka untuk dasar negara kita Indonesia. Setiap gagasan yang mereka berikan kemudian dirumuskan melalui beberapa kali sidang, baik itu di sidang BPUPKI, kemudian di sidang PPKI, hingga akhirnya terbentuklah Pancasila sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kita itu memiliki arti yang sangat penting, teman-teman. Mengapa demikian? Karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, nilai-nilai dasar yang terdapat di Pancasila itu akan mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Kemudian, nilai-nilai dasar itu juga secara kaidah hukum, secara konstitusional itu mengatur negara Republik Indonesia. Jadi, kalau arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, itu dia mengatur segala sistem yang ada di Indonesia, baik itu dari masyarakatnya maupun aturan-aturan yang membentuk pemerintahan. Teman-teman, Pancasila itu tercantum dalam sumber hukum tertinggi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Kita baca ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, segala sistem, segala tatanan yang ada di Indonesia, aturan-aturan itu mengacu kepada dasar terbentuknya negara atau Pancasila. Sampai di sini bisa dimengerti ya, teman-teman, penjelasannya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu adalah menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kita seorang muslim, maka yang mengatur segala kehidupan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau misalnya kita tidak mengacu kepada dasar-dasar yang mengatur kehidupan kita, teman-teman, maka kita akan menyimpang gitu ya. Makanya kita sebagai seorang muslim itu harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ternyata
Nilai-nilai Pancasila juga terdapat loh di dalam Al-Quran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. Masya Allah ya, Al-Quran juga meminta kita untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Kemudian, nilai persatuan Indonesia juga terdapat di Al-Quran teman-teman, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian di sila keempat itu terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nilai sila yang kelima juga terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, Masya Allah sekali ya teman-teman, bahwa ternyata Al-Quran itu juga sudah mengatur nilai-nilai Pancasila sebelum Pancasila itu lahir. Jadi, memang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini itu selaras dengan apa yang Allah katakan di Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup kita, kemudian kita memiliki dasar negara Pancasila yang juga nilai-nilainya sama dengan ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah sekali ya teman-teman. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila itu menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kenapa sih kita harus memiliki pandangan hidup? Terutama bangsa kita, kenapa harus memiliki pandangan hidup bangsa, teman-teman? Kenapa harus mengacu kepada Pancasila? Ya, karena kita punya tujuan dalam berbangsa ini, dalam bernegara ini, kita punya tujuan. Dan kita butuh pandangan hidup untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Pandangan hidup bangsa merupakan hal yang penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Selain tadi bisa mencapai tujuan bersama-sama bagi bangsa Indonesia, juga dengan adanya pandangan hidup bangsa, kita bisa menjaga kelestarian bangsa kita bisa menjaga kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu secara utuh dan konsekuen, sehingga
aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu tidak menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam Pancasila, baik Pancasila itu sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian video ini. Insya Allah kita akan bahas di sesi konsultasi berikutnya. Setelah ini akan ada lembar kerja yang sudah diberikan kepada teman-teman. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, memberikan pahala atas setiap usaha yang sudah teman-teman lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.